Kak, perkenalan dulu tadi. Oh, perkenalan dulu. Perkenalan dulu iya. aja biar Jenengan perkenalan sendiri atau saya yang mengenalkan ini? boleh saya perkenalkan diri ya. Mungkin nanti iya. kalau ada pertanyaan dari Mbak, monggo. Biar kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di podcast Universitas Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yakni pemuda menghadapi elit global. Dan sudah hadir juga narasumber kita Bapak Muhammad Najiyul Huda, SPD MPD. Beliau adalah seorang dosen dan aktivis pergerakan di Universitas Darul Ulum Jombang. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, bisa bertemu di ruangan yang insya Allah barokah ini. Iya, alhamdulillah. Mbaknya juga sehat ya, Mbak Dia? Iya, sehat Bapak. Bapak atau Mas ini? Mas aja. Oh iya, Mas Najiyul gitu ya. Oke, membahas tentang tema kita nih Mas, pemuda menghadapi elit global. Nah, sebelum kita membahas itu, apa sih elit global itu sendiri Mas? Kak, perkenalan dulu tadi. Oh, perkenalan dulu. Perkenalan dulu aja biar Jenengan perkenalan sendiri atau saya yang mengenalkan ini? Boleh saya perkenalkan diri ya. Mungkin nanti iya. kalau ada pertanyaan dari Mbak, monggo. Biar kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, monggo. Jadi dulu. saya Muhammad Najiyul Huda. Secara CV ya sudah saya kirimkan. Saya kelahiran Bangkalan, Madura, dan saya sudah 14 tahun berada di Jombang karena secara riwayat pendidikan saya MI, MTS di Bangkalan, melanjutkan jenjang SMA di Manrejoso di Pondok Pesantren Darul Ulum pada 2010. Setelah lulus dari MAN, saya kuliah di UNDAR di Fakultas FAI jurusan Pendidikan Agama Islam 2013, lulus 2018. Setelah itu saya melanjutkan S2 juga di UNDAR pada 2018 dan lulus 2021 di prodi yang sama. Alhamdulillah. Sekarang ini sekalian aja ya. Sekarang saya juga sedang menempuh pendidikan doktoral di WINSA, di mana kampus negeri gitu. Karena sebelumnya saya kuliah S1 S2 itu di luar negeri, Mbak. Oh iya, baru S3 ini saya kuliah di negeri, di S3 ini di WINSA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sebelumnya kan di luar negeri ya. Iya, luar negeri. Iya. Ya alhamdulillah ilmunya juga banyak. Sangat menyenangkan sekali ketika masuk di UNDAR, banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dosen-dosen kita merupakan orang-orang yang profesional, juga orang-orang yang mumpuni dari segi keilmuan. Alhamdulillah ketika berbicara saya berada di posisi hari ini, bisa melanjutkan sekolah juga diminta atau bisa mengabdi di UNDAR. Saya berkat dari doa guru-guru saya, doa dari orang tua, dan juga doa dari para dosen juga yang sudah mengajarkan banyak ilmu kepada saya. Dan insya Allah dalam konteks ini kan saya sebagai santri ya tetap dalam rangka mengabdi pada Universitas Darul Ulum ini. Ya itu mungkin terkait biografi. Oh ya, saya sekarang sudah pindah domisili, Mbak. Saya sudah pindah domisili di Morosunggingan di Peterongan. Asli saya Bangkalan, tapi saya sudah menikah ini ya. Meskipun masih agak terlihat masih muda saya. Saya dapat istri orang Morosunggingan, sekarang sudah aktivitasnya di Morosunggingan, jadi mobilitasnya Morosunggingan Terongan ke Darul Ulum dalam setiap harinya. Udah menetap di Jombang. Sudah, gitu ya? Alhamdulillah. Udah terikat nih sama Jombang. Ya, karena memang ya barokahnya mondok di Safarul Ma di Darul Ulum. Alhamdulillah mendapatkan istri juga alumni pondok Darul Ulum, orang Terongan, juga akhirnya bisa lebih lebih fleksibel ketika kita pengabdian di UNDAR juga di Pondok Pesantren Darul Ulum. Karena kan kalau
diukur secara jarak kan tidak jauh. Iya. Iya. Oke Mbak, itu atau sampean mau perkenalan enggak usah? Nggak usah saya. Oke, itu terima kasih atas perkenalannya Mas Najihul. Mau langsung ke pembahasan? Monggo. Oh, oke. Ini terkait tema kita tadi Mas Najihul, yakni pemuda menghadapi elit global. Nah, untuk masyarakat awam mungkin masih belum tahu apa itu elit global. Nah, mungkin bisa jenengan jelaskan. Siap. Jadi kenapa saya memberikan usulan tema dalam pertemuan hari ini, yaitu pemuda dalam menghadapi elit global. Ketika melihat fenomena kekinian, bagaimana kalau kita berbicara Indonesia secara luas, kita juga akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Artinya secara umum jumlah penduduk Indonesia yang memilih dalam usia produktif, artinya kita bahasakan pemuda, ini kan akan lebih banyak daripada yang tidak produktif. Ya, mungkin bonus demografi itu akan hadir di sekitar 2030-an kan Kak, kalau secara teori. Artinya ketika melihat banyaknya pemuda dan banyaknya fenomena yang terjadi pada pemuda hari ini, saya terkadang timbul keresahan melihat bagaimana kasus-kasus disintegrasi moral itu banyak menimpa pada pemuda, terlebih khususnya di Jombang. Kemarin teman-teman wartawan itu banyak menulis maraknya gangster di Jombang. Itu kan berarti yang dilakukan rata-rata anggota gangsternya ini pemuda. Sementara ketika kita melihat fenomena ini, terkadang ada keresahannya, mesti ada keresahannya. Bagaimana kita sebagai mungkin katakanlah saya agak lebih pengalaman secara usia ya dari remaja ini, ketika nanti kita ketahui bahwasanya pemuda ini adalah harapan bangsa. Nah, harapan bangsa ini kalau tidak ditata secara baik, ini kan akan menjadikan sesuatu ancaman bagi suatu bangsa itu sendiri. Nah, berkaitan kenapa elit global? Ya karena ini saya sangat tertarik ketika berbicara elit global agar ini patut kita jadikan pembahasan gitu. Karena ketika berbicara pemuda, harapan bangsa kita ini akan berhadapan dengan yang namanya elit global. Elit global kalau secara pengertiannya secara umum individu atau kelompok yang menguasai global kan. Nah, ketika kita menarik pada fenomena hari ini, elit global itu lebih saya breakdown dalam pengertian ada sekelompok orang atau individu yang menguasai global, di mana global hari ini itu dalam bentuk media sosial, ya kan? Oh iya, media sosial. Bagaimana fenomena hari ini itu pemuda, hampir setiap orang di Indonesia katakanlah generasi muda pasti memiliki media sosial. Dan dari media sosial ini ada TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp, yang dimana ini sudah menguasai secara global dan sudah menguasai pola pikir dari pemuda kita, ya kan? Iya, benar. Jadi saya mengambil elit global pada konteks itu. Nah, sebenarnya kenapa saya ingin mengangkat pemuda dalam menghadapi elit global ini? Saya sebenarnya ingin memfokuskan dalam dua pembahasan, Mbak, ya, nanti. Bagaimana pemuda ini bisa lebih fokus pada satu dalam menghadapi elit global atau fenomena global ini, yaitu dengan pendidikan. Yang kedua adalah dengan akhlakul karimah, ya kan? Karena pendidikan ini menjadi sesuatu yang penting bagi pemuda, bagi semua orang ya, apalagi dalam Islam. Yang kedua akhlakul karimah. Ini nanti saya ingin mengadopsi atau bagaimana di Undar itu kan jargonnya Undar adalah berotak London, berhati Masjidil Haram kan. Iya. Artinya pendiri Undar Dr. Haji Mustahil Romli dalam banyak artikel atau tulisan itu menafsirkan jargon ini sebagai ingin mencetak atau ingin meluluskan generasi muda mahasiswa yang memiliki otak seperti orang London dan juga memiliki hati seperti dalam hal ini adalah Masjidil Haram. Artinya secara kecerdasan intelektual itu
diasah, secara kecerdasan spiritual itu juga diasah di udara. Akhirnya saya banyak fokus pada pembahasan bagaimana kita menata pendidikan, juga menata akhlakul karimah atau karakter dari pemuda sekarang itu sendiri ya. Soalnya juga tantangan zaman ini ya. Betul. Terpengaruh dengan teknologi itu sendiri. Berbicara mengenai teknologi ini sebentar ya Mas, saya juga itu ada namanya sekarang lagi hits AI, ya AI itu. Nah katanya ini AI itu membatasi aspirasi pemuda. Itu gimana tanggapan jenengan? Kalau membatasi aspirasi pemuda tidak sih, karena gini Mbak, perkembangan teknologi itu harus kita ikuti juga, karena kita tidak menafikan bahwasanya kalau kita meninggalkan teknologi, kita akan tertinggal. Karena ini tadi, teknologi sudah menguasai secara global. Lah, berkaitan kalau pemuda merasa dibatasi ya? Iya, membatasi aspirasi. Gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi adanya perkembangan teknologi ini. Adanya AI, dengan tadi bahas AI. Iya. Lah, AI ini kan bisa dilihat dalam konteks teknologi yang membantu. Gitu kan. Atau kalau dari sisi negatifnya ya bisa menjadikan sesuatu teknologi yang juga ini menjadikan seseorang tidak berkembang sebenarnya kan. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Ketika ada AI yang katakanlah kalau dalam dunia perkuliahan biasanya saya tanyakan mahasiswa itu apakah sudah kenal AI? Yaitu mereka sudah banyak yang mengenal sudah. Nah, kita mau apa sekarang? Mau membatasi atau melarang mahasiswa juga sudah tidak bisa dikatakan tidak mungkin, karena mereka secara akses sudah kita yakini bahwa adanya gadget, adanya internet memang sangat memudahkan. Tapi kan kalau kita tidak membuat atau menyikapi perkembangan teknologi gadget ini dengan bijak, ya ini yang akan menjadikan bukan membatasi aspirasi kita, tapi kemandekan dalam aspirasi, dalam memiliki aspirasi. Artinya ketika pemuda itu hanyut dalam teknologi, hanyut dalam AI, akhirnya fungsi otaknya kan tidak jalan gitu loh. Iya, soalnya kan sekarang pemuda itu medsos terus ya. Betul. Medsos terus. Nah di medsos itu kan pasti ada algoritmanya. Betul. Itu salah satu yang berkaitan dengan elit global ini. Biasanya itu bisa dikendalikan oleh orang-orang tertentu, kayak gitu ya. Tapi mungkin itu bisa kita ambil action tersendiri gitu ya Mas. Kalau kita memberikan action yang baik, positif, maka akan menjadi positif. Betul. Gitu ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Hal ini ya perlu kita suarakan juga ya. Bagaimana teknologi itu berkembang. Saya pernah melihat dalam postingan IG itu ada fotonya Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg yang punya Facebook, penemu Facebook itu, dalam quotes-nya itu menarik sekali. Saya kata Mark Zuckerberg dalam quote-nya. Saya heran dengan generasi Muslim hari ini. Mengapa mereka lebih ngefan kepada orang yang non Muslim. Padahal saya sendiri, kata Mark Zuckerberg, itu ngefanin apa ya? Ngefan pada tokoh Muslim yang namanya Al-Khawarizmi, ya kan? Tokoh Muslim di zaman Abbasiyah, Al-Khawarizmi, di mana kita kenal bahwa Al-Khawarizmi itu yang menemukan angka 0 yang nanti akan berkembang pada penemuan algoritmanya, ya kan? Jadi dalam ini ditemukan oleh Al-Khawarizmi yang merupakan tokoh Muslim. Dan kenapa sekarang banyak orang-orang Muslim itu atau generasi muda Muslim hari ini tidak ngefan kepada tokoh-tokoh Muslim yang nyata-nyata menjadi seorang penemu pertama dalam ini konteks teknologi ini, katakanlah algoritma itu tadi. Nah, yang dilihat adalah orang-orang yang mengembangkan hal ini. Artinya
saya ingin membicarakan tentang kemajuan Islam di masa-masa Abbasiyah itu perlu kita pelajari lagi agar umat muslim yang hari ini dikatakan tidur itu bisa bangkit kembali. Karena kan kita ketahui kita harus memahami sejarah kan, biar kita memiliki energi, memiliki semangat yang tinggi untuk bisa kembali menunjukkan eksistensi Islam. Karena kalau berbicara agak luas Mbak ya, ketika berbicara secara global Islam lebih dipandang sebagai kelompok atau agama yang pada tatanan radikalisme, terorisme. Hal itu kan sebenarnya tidak Islami gitu kan, bukan ciri khas Islam. Maka kita sebagai generasi muda ya harus menunjukkan kepada dunia, kepada global, dalam artian secara keilmuan untuk bisa menyebarkan ajaran Islam yang memang benar-benar yang kalau kita sebagai santri itu yang moderat seperti itu, agar dunia itu tidak hanya mengeklaim Islam itu sebagai agama teroris kan seperti itu. Padahal kita ketahui Kanjeng Nabi diutus itu kan untuk rahmatan lil alamin kan, kira-kira begitu. Oh iya, berbicara tentang pandangan radikalisme tadi Mas, itu. Nah, mungkin karena ini ya, kita belum terlalu update di medianya, mungkin seperti itu ya Mas. Yeah. Jadi mungkin untuk masyarakat muslim lebih baik segera mengikuti perkembangan zaman, ya konten-konten seperti itu untuk memperbanyak agar orang-orang ini tahu bagaimana muslim itu sebenarnya gitu nggih Mas. Lalu untuk mungkin ada isu-isu terkini terkait elit global itu sendiri Mas, selain dari konten tadi mungkin. Jadi kembali lagi ya, bagaimana karena saya juga dosen di PAI ya, pastinya lebih fokusnya pada ranah pendidikan. Maka tadi saya sampaikan di awal, saya ingin menyampaikan bagaimana pendidikan itu harus menjadi pegangan bagi generasi muda dan juga akhlakul karimahnya. Kita ketahui bahwasanya berbicara pemudanya dulu ya. Pemuda ini merupakan individu yang berada pada tahap kehidupan transisi antara masa kanak-kanak dan juga dewasa. Dan masa transisi ini kalau tidak disiapkan secara baik, ini akan berpengaruh pada masa depan seseorang kan gitu. Secara umum pemuda adalah kelompok yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa pemuda ini merupakan generasi yang memiliki potensi besar menjadi harapan bangsa. Maka kita ketahui ada dawuh-dawuh dari ulama-ulama kita yang mengatakan subhanul yaum rijalul ghad. Perlu dimaknai ya? Iya, perlu dimaknai. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Artinya kayak saya, sampean semua masih muda ini, perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah ilmu, karena kita kedepannya ini akan menjadi pemimpin di masa depan, minimal memimpin diri sendiri dan keluarga kita. Nah, kalau kita selama muda tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan, ilmu tentang kepemimpinan, bagaimana nanti mau memimpin dirinya, bagaimana nanti memimpin keluarganya, nah, seperti itu. Di samping itu, kita ketahui founding father kita, proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah mengatakan, berikan saya 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi, berikan aku 10 orang pemuda, akan guncangkan dunia. Artinya, Insinyur Soekarno pun melihat bagaimana Indonesia ke depan, secara luas, ini harus dipegang oleh pemuda. Harus dipegang, kedepannya akan dipimpin oleh pemuda saat ini. Maka pemuda ini itu seharusnya bisa menjadi aktor terdepan, menjadi agen of change, agen of social control, yang biasanya kalau di ospek biasanya kan seperti itu. Mahasiswa harus menjadi agen of change, agen perubahan, agen social of control. Karena memang masa pemuda ini merupakan masa-masa yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan, agar nanti di masa depannya itu kalau kata bahasa orang Jawa kan ben gak gedon kan gitu. Karena di masa tua itu hanyalah kita memanen apa yang sudah kita tanam di masa muda.
berkaitan juga dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Bagaimana sih peran seseorang atau pemuda itu harus dalam menjalani kehidupan. Saya bacakan hadisnya, Pak. Ben rontok ketok nek fai. Iya. Maca hadis. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayataka qabla mautika, wa faragaka qabla syughlika. Ini pesan sebenarnya untuk generasi muslim, terutama ya pemuda. Karena di sini juga dibahas tentang pemudanya. Kata Kanjeng Nabi, ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kanjeng Nabi lebih mengajarkan bahwasanya masa mudamu ini harus diperhatikan sebelum masa tuamu, karena posisi sebagai pemuda itu kan ini tadi harus keilmuan, untuk menanam keilmuan untuk sampean semua nanti bisa memanen di masa tua. Karena ketika sudah tua ini secara energi, secara kesempatan kan sudah menurun. Apalagi dalam konteks belajar. Mungkin dulu kita pernah ada nyanyian bahwasanya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Belajar ketika masih kecil, masih muda itu bagai mengukir di atas batu. Memang apa artinya? Sulit kan? Mengukir batu itu sulit, akan tetapi ukirannya itu akan terus bertahan lama gitu. Melekat gitu. Berbeda ketika kita belajar di masa dewasa, setelah tua belajar, ya bagai mengukir di atas air. Mengukir di atas air ya mudah saja mengukirnya, tapi kan cepat hilang. Itu salah satu hal yang harus kita ketahui, harus kita jaga. Yang kedua ini tadi kan wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu, wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum masa tuamu, sebelum masa matimu, wa faragaka qabla syuhrika, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Artinya Kanjeng Nabi mengajarkan untuk mengantisipasi 5 perkara ini, terutama bagi generasi muda. Gunakan waktu mudamu ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ini agar nanti ketika sudah tua, ya sudah tinggal menikmati hasil yang jenengan tanam di masa muda. Katakanlah dalam konteks kesehatan, masa mudanya sering olahraga, masa mudanya menjaga pola makannya, menjaga pola kesehatannya. Nanti setelah tua kan kebanyakan akhirnya tetap akan sehat gitu kan. Berbeda dengan orang yang di masa mudanya tidak memperhatikan pola makan, tidak memperhatikan kesehatan. Setelah agak tua, didik rondok linu kabeh kan gitu kira-kira. Itu Mbak terkait pemudanya ya. Maka pentingnya pendidikan dan bagi pemuda ini untuk masa depan kita semua sebenarnya. Ini selaras dengan itu ya, judulnya kita. Pemuda menghadapi elit global. Pemuda menghadapi elit global gitu ya. Di samping itu kan kalau kita membreakdown pada jargon Undar tadi, bagaimana Yai Mustain, Dr. Kiai Mustain Romli itu mengambil diksi berotak London berhati Masjidil Haram ini tadi kan. Artinya kita sebagai pemuda itu secara intelektual ya harus diasah sebaik mungkin. Maka diksinya kan sampai ke London seperti orang London kan. Iya. Kalau di beberapa artikel itu kan bagaimana kenapa London? Ya karena kita ketahui ya bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa dunia. Ya negara maju. Betul, gitu ya. Jadi negara maju. Maka dari itu dalam konteks hal ini pemuda ya harus bisa memperhatikan porsi pendidikan dan akhlakul karimahnya kan. Nah, saya ingin membicarakan menjadikan pendidikan dan akhlakul karimah ini untuk senjata dalam menghadapi elit global. Itu menurut perspektif saya kan. Karena apa? Fenomena hari ini dalam hal pendidikan. Kita melihat pendidikan kita itu hanyalah
sesuatu proses untuk mentransfer keilmuan saja. Padahal pengertian pendidikan kan tidak hanya mentransfer ilmu, tidak hanya transfer of knowledge saja. Ada mentransfer yang namanya karakter dan lain-lain. Akhirnya berdampak pada siswa, kepada mahasiswa yang dalam proses pendidikannya itu kan agak kurang maksimal, kira-kira begitu. Karena budaya dalam proses pendidikan itu juga sudah agak bergeser. Bagaimana sekarang kan budayanya karena sudah dimasuki oleh teknologi informasi, kita bisa melihat mahasiswa itu ketika ngopi itu lebih banyak main game kan. Sementara kodrat sebagai mahasiswa, sebagai santri, sebagai siswa seharusnya kan itu menjadi masa di mana seseorang itu belajar, banyak membaca buku. Karena belajar ini kan merupakan juga perintah Allah Ta'ala. Ayat yang pertama kali turun, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra. Bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu yang telah menciptakan. Artinya Gusti Allah memerintahkan kita umat Islam untuk membaca. Membaca apa? Ya banyak. Membaca keadaan, membaca buku. Kalau kita menarik pada status kita sebagai mahasiswa, apa yang harus kita baca? Ya sudah, baca buku. Sekarang baca jurnal, ya baca opini, ya kan? Karena proses belajar ini kan harusnya menjadi proses yang nanti kita sampai ke liang lahat kan. Kata Kanjeng Nabi dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan. Artinya long life education itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan kita harus mengikuti hal itu. Artinya belajar itu sampai nanti kita menuju liang lahat. Akan tapi kan fenomena yang terjadi hari ini, seseorang itu belajar sampai dia lulus saja. Benar nggak? Iya. Ada seorang siswa sampai SMA, kalau SMA ternyata dia kerja, sudah, dia tidak belajar. Iya, fokus ke pekerjaan. Fokus gitu. ke pekerjaannya. Mahasiswa belajar itu hanya untuk lulus saja. Setelah lulus dia kerja, akhirnya meninggalkan belajarnya. Dan ini kan mungkin menjadi salah satu faktor ketika Indonesia disurvei oleh PISA, tingkat literasinya rendah sekali. Rendah gitu. Maka dari itu ya harusnya kita memiliki semangat untuk belajar dengan membaca. Fenomena atau budaya literasi harus kita tegakkan kembali, harus kita gaungkan kembali. Apa literasi itu? Literasi harus yang pertama, gerakan literasi itu adalah membaca, menulis, dan berdiskusi. Minimal itu. Karena kesempatan kita menjadi mahasiswa ini kan sangat luar biasa, ya kan? Kita ya harus banyak membaca biar dalam pikiran kita ini terisi banyak diksi-diksi, banyak bacaan. Kita ketahui membaca adalah membuka pintu dunia. Nah, kalau mahasiswa tidak membaca, terus dia mau belajar apa gitu? Nggak ada kritis, nggak ada pikiran kritis. Akhirnya gitu ya? tidak kritis. Kan? Iya. Itu yang menjadikan mungkin tingkat ilmuwan atau tingkat keberhasilan pendidikan kita menurun. Maka dari itu ya belajar, banyak baca buku, setelah itu menulis apa yang dia baca, biar ini melatih otak kita agar tidak kehilangan ilmu yang sudah kita pelajari. Setelah ditulis, kita berdiskusi dengan teman sebaya. Ini biar melekatkan keilmuan tadi. Biar tidak hanya sekedar membaca, pastinya kalau hanya baca baik, tapi kalau tidak ditulis, tidak berdiskusi, kecenderungan untuk kehilangan pengetahuannya itu juga sangat tinggi sekali. Apalagi sekarang ketika berbicara mahasiswa, saya lebih tinggi dari siswa, saya tidak mau diatur kan, mindsetnya kan seperti itu. Iya, sudah tinggi gitu. Kan, tapi lebih pinter. Betul, merasa lebih pintar, tapi proses harus kita tekankan bahwasanya proses perkuliahan di kampus itu seharusnya ada komunikasi dua arah kalau menurut saya. Karena
seharusnya mahasiswa itu mencari referensi sendiri, membaca buku sesuai prodinya sebelum masuk kelas. Akhirnya setelah dalam kelas, ketika berdiskusi dengan dosen-dosen menerangkan, dia itu sudah nyambung gitu, sehingga timbullah nalar kritis, timbullah pertanyaan, akhirnya timbullah diskusi. Di situ yang bisa menjadikan salah satu cara untuk melekatkan ilmu pengetahuan. Yang seperti itu. Artinya budaya literasi ini harus kita hidupkan kembali di tatanan mahasiswa, terutama di masa udar. Mengenai budaya literasi tadi ya Pak, jenengan selaku dosen ini ya, apakah sudah menerapkan budaya itu atau bagaimana caranya menerapkan kepada mahasiswa jenengan gitu? Untuk penerapan budaya literasi ya, karena kita ketahui lah fenomena masyarakat hari ini, pemuda hari ini, karena sudah dijajah oleh media sosial, maka literasinya rendah kan. Nah, apa yang saya terapkan ya, ya tidak terlalu muluk-muluk lah. Yang landai, yang santai-santai saja. Salah satunya dalam kelas itu saya lebih seringnya memang memberikan dalam pembelajaran itu menugaskan kepada mahasiswa untuk membuat makalah kan, seperti itu. Nah, harapannya kalau kita menggunakan metode ceramah ini bagi saya, kalau dalam tatanan mahasiswa ini akan menjadikan sesuatu yang kemandekan gitu. Karena yang berbicara, yang memainkan nalarnya hanya dosennya. Sementara mahasiswanya hanya menampung saja. Bagi saya kurang baik ketika melihat fenomena hari ini. Maka saya lebih menerapkan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa, memberikan tema setiap makalah. Harapannya apa? Dengan membuat makalah itu, minimalkan teman-teman itu baca. Pertama membaca apa yang dia tulis, atau tulisan dia. Setelah dia membaca itu kan dia memiliki angan-angan. Akhirnya secara pikirannya, secara nalarnya main. Setelah itu kan presentasi. Nah, ketika presentasi ini kan itu ada upaya atau usaha yang effort yang tinggi bagi mahasiswa. Selain memahami apa yang dia tulis, dia juga memainkan nalarnya dalam melatih public speakingnya. Kan di situ ada 3 unsur mungkin yang didapat, yang membacanya, memainkan nalarnya, yang selanjutnya adalah latihan public speaking. Akhirnya kan harapannya nanti mahasiswa setelah perkuliahan itu minimal sedikit lah, ada sedikit ilmu yang masih melekat dalam pikirannya, mungkin seperti itu. Soal tadi membuat makalah ya, ini berdasarkan yang kita temui saat ini, pembuatan makalah itu bisa pakai AI, Pak. Gimana itu? Ya karena memang ini tadi, kalau tidak kita nggak bijak menggunakan media sosial atau perkembangan teknologi, ya kita tinggal milih saja. Kita akan menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi seorang yang mandek dalam berpikir. Sebenarnya kalau ngomong AI memang kekinian. Kalau ketika kita mau mengkritisi bagaimana tata cara mahasiswa membuat karya tulis, itu dari mungkin zaman saya ya. Zaman saya sudah ada internet, sudah ada Google. Dulu biasanya teman-teman ya kopas dari internet, setelah itu stempel, setelah itu dibaca ketika presentasi. Artinya saya lebih melihat pada kondisi mahasiswa hari ini itu perlu pemantik yang sederhana dulu. Artinya itu tadi, proyeksi saya adalah minimal teman-teman itu membaca. Yang kedua, memahami apa makalahnya, terlepas dia mau kopas atau enggak kan, terlepas. Ya. Dari itu yang selanjutnya adalah melatih public speaking-nya. Nah, berkaitan dengan AI itu tadi saya pernah sering menanyakan ke teman-teman itu, mereka sudah kenal semua, ya kan. Nah, dari itu ya saya juga mengambil ibroh, katakanlah ya, mengambil ibroh terkait AI, karena kita tidak bisa menghindari AI itu. Yeah. Dosen saya di UINSA itu pernah mengatakan gunakan AI itu yang pertama teman diskusi, ya.
mau menanyakan apa silahkan ditanyakan di AI. Yang kedua, gunakan sebagai alat tulis, ya kan? Alat bantu untuk menulis, untuk mempercepat gitu. mempercepat artinya memudahkan kita dalam menulisnya kan. Tapi tetap pikiran pokoknya harusnya dari kita, ya karena itu kan mesin juga buatan manusia loh. Ya seharusnya kita yang memiliki andil besar dalam proses penulisan tersebut. Kita yang memegang kendali. Iya gitu betul, ya, kita yang memegang kendali. Jangan sampai lah kita semuanya pasrah pada AI, terus apa yang ada itu dikopas, ditempel tanpa didiskusikan itu tadi. Ya harapan saya dengan adanya AI, karena ini merupakan sebuah teknologi yang memudahkan katakan, dan semoga tidak ada alasan mahasiswa itu tidak mengerjakan tugas lah minimal ya. Iya. Minimal tidak langsung copy paste dari internet. Kalau menggunakan AI kan minimal teman-teman itu punya pandangan dan didiskusikan dengan AI terlebih dahulu, sehingga dan meskipun itu setelah itu kan dijelaskan oleh AI apa yang menjadi pertanyaan dari mahasiswa kan. Iya, gitu, seperti itu, menambah wawasan gitu. Betul. Ya, artinya gunakan AI itu sebagai itu tadi teman diskusi. Yang kedua adalah alat bantu untuk nulis. Itu sih Mbak. Intinya kalau dalam Islam kan tidak boleh berlebihan intinya gitu. Oh iya, jangan bergantung Jangan gitu ya. bergantung pada AI karena tetap ada keterbatasannya gitu kan. Karena itu buatan manusia. Betul. Gitu ya. Kita yang membuat berarti kita yang punya kendali gitu iya. ya. Jangan sampai kita bergantung sama AI itu Betul, sendiri. betul. Mengenai dunia pendidikan ini Pak, Ya. mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana akhlak tadi sebagai kunci untuk menghadapi elit global itu sendiri. Ya tadi kan saya sampaikan juga breakdown dari jargon di Undar itu. Berotak London berarti Masjidil Haram. Berotak Londonnya pada sisi intelektualnya, Masjidil Haramnya itu saya lebih menganalisis bahwasanya ini adalah gerakan atau upaya dalam pembentukan akhlakul karimah kan gitu. Karena akhlakul karimah ini menjadi penting. Tanpa akhlakul karimah, seseorang meskipun dia memiliki intelektualitas tinggi, tapi dia tidak berakhlak, akhirnya akan banyak dihujatkan gitu kira-kira. Karena akhlak sendiri sudah diterangkan dalam salah satu hadisnya Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwasanya Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena kalau kita tarik pada sisi kesejarahan, orang musyrik atau orang Arab ketika itu sudah mereka itu secara pengetahuan itu sangat pintar sekali. Buktinya apa? Mereka mampu membuat syair. Mereka itu mampu dalam urusan perdagangan. Nah, tapi tidak kurang memiliki akhlak. Akhlaknya apa? Ada fenomena mereka suka minuman keras. Yang kedua suka berzina. Yang selanjutnya ada fenomena bahwasanya di masa Quraisy itu masa jahiliyah, ketika seseorang memiliki anak perempuan itu dikubur secara hidup karena dianggap aib. Nah, Islam hadir itu untuk menyempurnakan akhlak itu. Maka kita sebagai umat muslim ya harus bisa memahami bahwasanya kita ya harus pintar secara intelektual, kita juga harus pintar secara spiritual. Karena membicarakan akhlak ini sangat penting sekali Mbak. Mungkin kalau kita berbicara dalam ranah Jawa, bagaimana unggah-ungguh kan dijadikan terdepan gitu kan. Apalagi dalam konteks kita lebih ke profesional, pastinya sekarang itu lebih banyak melihat akhlakul karimah. Katakanlah kita mau bertamu pada, meskipun ada budaya yang berbeda ya, tapi sisi akhlakul karimahnya saya yakin itu sama. Kita katakanlah Mbak Diah ke Amerika, kan, ke luar negeri secara global kan, ke Amerika, terus moro-moro masuk ke dalam rumahnya orang kan, itu merupakan suatu hal yang tidak baik kan. Meskipun dari kita, dari mereka juga, nggak kenal kok moro-moro
masuk ke rumah Iya, orang. sopan Artinya santun iya, itu sopan ya. santunnya di situ, akhlakul karimahnya kan di situ. Itu secara apa namanya? Secara dasar saja, yang ringan. Maka pembahasan tentang akhlak ini harus kita sandingkan juga dengan pendidikan itu tadi, biar orang tidak hanya pintar tapi tidak berakhlak. Itu kan kalau dalam biasanya pengajian, dalam guru saya lebih sering menyampaikan, nek urusan ilmu mengutip dari dawuhnya Syekh Abdul Qadir kan, beliau mengutipnya, saya lebih senang kepada orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu, karena urusan ilmu pun iblis lebih pintar daripada manusia. Ya. Artinya untuk akhlak ini menjadi titik tekan bagi seorang muslim, bagi seorang santri, itu menjadi pegangan yang harus dipegang secara kuat dalam menjalani kehidupan ini. Karena kan itu tadi, akhlak menjadi ujung tombak dari setiap laku atau perjalanan hidup seseorang. Itu sih. Berarti harus berakhlak dulu, terus ilmu gitu. Atau Aturannya disamakan. Yes. Iya. Untuk yang dasar-dasar minimal sama. Iya, minimal sama dulu ya. Untuk pegangan kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Terkait akhlak tadi, mungkin ada contoh konkret Mas yang bisa disampaikan untuk mahasiswa Undar sendiri gitu. Ya. Yang bisa dilakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari di lingkup mahasiswa itu sendiri gitu. Ya, kalau dalam lingkup mahasiswa agak lebih dilebarkan aja ya. Bahwasannya bagaimana kita menjadikan akhlakul karimah itu sebagai pegangan tadi dalam setiap aktivitas kita, termasuk dalam kita menggunakan media sosial, katakanlah begitu. Ya, kita harus pintar-pintar dalam bermedia sosial. Bagaimana kita melihat fenomena kemarin kan, ada pembahasan adab, Mbaknya tahu ya, ada penceramah yang dinilai tidak beradab, karena menghina seseorang kan gitu. Hal itu kalau menurut saya sih ketika terus melihat postingan di Instagram itu kan, narasinya sangat luar biasa. Iya, benar-benar. Menghujatnya, ujaran kebenciannya terhadap seorang penceramah itu, bagi saya ya, hemat saya, karena saya dalam selama nyantri itu lebih banyak diajarkan oleh guru saya, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Kemarin sempat saya berdiskusi, karena ini isu yang menarik baru kemarin ini kan yang mencuat. Ya. Saya diskusi, apakah sampean berarti mengiyakan terkait kata-kata kasar dari seseorang itu? Saya lebih memposisikan diri pasca insidennya, karena sebelum insiden itu atau ketika insiden itu, ya itu suatu hal yang ketika apakah dibenarkan menjelekkan orang lain? Saya tidak sepakat kalau itu menjadi sebuah pembenaran, akhirnya itu cuma candaan. Saya tidak sepakat sebenarnya, karena itu tadi berkaitan dengan akhlak. Tapi saya lebih menyikapi terkait pasca insidennya. Bagaimana melihat postingan ketika video itu disebar, komenannya kan luar biasa. Iya, benar. Hemat saya gini, kita mengomentari adab seseorang tapi tidak beradab. Iya. Dengan harus tidak mengaca dulu. Harusnya seperti itu. Karena apa? Kalau dalam ajaran Aswaja NU, ketika ada seseorang yang salah, itu nggak dihajar di depan orang, itu malah tidak beradab bagi saya. Iya. Caranya gimana? Diingatkan itu ya. Betul. Harus tabayun, kalau dalam tradisi NU itu harus tabayun. Apa susahnya sih ke rumah beliau? Pastinya sudah tahu kan. Iya. Ya, tapi ini memang sudah menjadi fenomena dalam bermedia sosial ya. Semuanya bisa berbicara, semuanya bisa ngomen. Tapi saya ingin, ayolah kita melihat bagaimana pasca insiden ini kita harus bisa mengambil hikmahnya kan gitu. Pastinya semuanya ada hikmah kan. Ada penceramahnya yang sudah menghina tadi, ternyata sudah minta maaf, sudah beristighfar. Terus yang kedua, yang dihina tadi alhamdulillah
sekarang sudah di banyak yang memperhatikan, kan ada hikmah setelahnya. Iya, ada hikmah. Artinya hikmah baik setiap kejadian yang mungkin kurang baik itu selalu ada dampak yang tetap ada hikmahnya. Maka saya ingin mengajak ke teman-teman itu, ayolah kita dalam rangka berevaluasi, seumpama kita berada di posisi itu. Jangan hanya kata, kemarin ada postingan dari guru kami itu, orang itu hanya melihat kita ketika kita kurang ajar, tidak melihat ketika kita sabar, kan gitu. Artinya pastinya penilaian orang seperti itu, maka jangan seperti itulah. Artinya pasti ada nilai-nilai pendidikan yang edukasi yang terendam dalam hal itu yang patut kita petik. Jangan sampai mengklaim seorang itu berada tidak beradab dan lain-lain, kan kurang pas lah bagi saya. Maka dalam menyikapi hal itu, saya lebih fokus pada pasca insidennya, bahwasanya kita harus bermuhasabah diri. Kita tidak pernah merasakan berada di posisi beliau-beliaunya ini kan. Kita hanya melihat, dan ini yang menjadi fenomena hari ini kan. Kita mengambil kesimpulan dari suatu video sepersekian detik. Ya, kan? Karena berapa detik? 30 detik akhirnya di komen, oh dia nggak beradab kan gitu. Padahal menurut saya ketika kita mau mengambil kesimpulan ya harus ada prosesnya. Kita buat makalah aja masih ada pendahuluan, masih ada pembahasan teori, baru kesimpulan. Nah ini video 30 detik langsung diklaim, langsung disimpulkan bahwa orang tersebut tidak beradab. Ini kan terlalu cepat kan sebenarnya. Ya, maka pentingnya kita sama-sama belajar kan, dengan pendidikan dan juga berakhlak ini, kita agar bisa menyikapi sesuatu hal itu dengan proses. Nah, kalau dalam jurnalistik kan sesuatu kejadian itu harus dilihat secara investigasi itu. Iya benar. Ya kan? Katakanlah saya menumpahkan hal ini, bukan saya sengaja menumpahkan gelas ini kan. Perlu dilihat kenapa gelas ini tumpah kan. Kalau dalam jurnalistik seperti itu, ada 5W 1H dan lain-lain. Lah dalam hidup pun juga kita harus seperti itu, Mbak. Dalam menyikapi seseorang, ada dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa manusia? Ketika ditanya Ibnu Athaillah itu, seseorang manusia itu adalah baiknya aja ada salahnya, apalagi salahnya. Seorang yang baik aja masih ada yang menilai salah. Bagaimana salahnya? Apa enggak menjadi salah? Maka dari itu ya kita selalu dalam niat untuk selalu berbuat baik saja. Dan ini ya semua proses merupakan proses dari pendidikan dan akhlakul karimah. Itu Mbak. Ya kita sebagai manusia harus tetap menerapkan adab itu ya. Betul. Pak, harusnya. Meskipun ya kita tahu dari video itu mungkin ada beberapa orang yang mengatakan langsung buruk gitu. Buruk gitu, terus kita terpengaruh kayak gitu. Harusnya kita berpikir secara kritis dulu. Betul. Gitu ya. Nah, dalam setiap fenomena ya harus kita telusuri lah, jangan langsung mengklaim bahwa ini salah, ini benar kan enggak. Dalam setiap kita mengambil kesimpulan ya harus ada proses yang harus dilalui. Jangan serta-merta mengambil kesimpulan seketika itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada beberapa poin yang ingin ditekankan Bapak sebagai pesan untuk generasi muda saat ini. Ya, untuk teman-teman, ya saya juga masih muda ya. Untuk muhasabah juga. Saya juga masih muda. Ya, sama-sama mudanya. Ya, bagaimana pemuda ya harus menggunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif biar tidak menyesal di hari tuanya. Juga lebih banyaklah kita semua untuk belajar, membaca buku, berdiskusi dan menulis. Ini sebagai bekal kita sebagai insan itu ya harus dalam rangka selalu mencari ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya kita ya harus belajar tentang akhlakul karimah, karena dalam kita hidup, kita merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Kita pasti butuh dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak menerapkan akhlakul karimah, suatu saat kita butuh orang lain, sementara orang tersebut sudah kita sakiti, ya itu akan menjadi suatu problem bagi kita.
Jadi intinya kita harus belajar terus menerus sejak Betul. kecil sampai kita meninggal sampai itu kita ya. meninggal. Karena jangan yang intinya saya sering menyampaikan ke teman-teman, ke kader-kader mahasiswa juga, belajarlah, bacalah buku apapun. Yang penting jangan berhenti belajar. Karena kata Gus Mus itu, ketika seseorang itu berhenti belajar, itu merupakan salah satu tanda dari dia sudah dia mencapai kondisi kebodohan. Artinya orang yang berhenti belajar itu adalah orang yang bodoh kan. Maka jangan sampai berhenti belajar. Kita harus terus belajar, kita harus terus membaca buku agar pikiran kita ini terisi dengan hal-hal yang positif. Agar tidak lupa gitu ya Betul Pak. juga. Meskipun kita udah pernah belajar gitu, Ya. kita harus tetap belajar terus gitu ya. Mungkin pada sesi ini Siap. kita cukupkan sampai sini dulu Pak. Terima kasih atas waktunya dan sudah sharing-sharing dengan pemirsa semua terkait pembahasan kita yakni pemuda menghadapi elit global. Terima Ya. kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Senang bertemu dengan Mbak Dia dan juga podcast Undar. Semoga kedepannya kita bisa bertemu, kita bisa sharing, dan podcast Undar ini bisa tambah baik lagi. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pemirsa pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton podcast episode selanjutnya. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.